Ciri-cirinya yang ilegal itu ada beberapa ya. Pertama, dia menawarkan kemudahan, tanpa biaya, tanpa risiko. Kemudian yang lain-lain, kadang-kadang mereka bilang ini yang termurah. Janji manisnya banyak Janji ya, Pak, manisnya kalau yang banyak. Hai viewer, balik lagi bersama saya Natalia Lawrence di podcast jpnn.com. Kulik terus, jangan kasih kendor. Dan viewer, hari ini kita khusus membahas kasus yang sedang ramai diperbincangkan publik, bahkan menjadi sorotan dari Presiden Joko Widodo, yaitu soal pinjaman online atau pinjol ilegal. Dan oleh karena itu, saat ini saya sedang berada di kantor Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk berbincang langsung dengan anggota Dewan Komisioner OJK bidang edukasi dan perlindungan konsumen, Bapak Tirta Segara. Halo Pak Tirta, apa kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Ya, kelihatan sini senyum-senyum dari tadi, kayak seger banget nih Pak ya. Meskipun banyak aduan tentang pinjol ilegal. Iya, sehari-hari memang banyak aduan memang itu. Nah, ini ngomong-ngomong soal banyaknya aduan, dalam sehari Bapak mendapat berapa aduan soal pinjol ilegal? Maksudnya dapat laporan-laporan dari masyarakat gitu? Secara umum sih sebetulnya banyak ya, nggak hanya dari pinjol ilegal, tetapi dari yang sektor perbankan, asuransi, perusahaan pembiayaan. Nah itu, kalau seluruhnya termasuk pertanyaan itu sekarang lagi meningkat. Dalam 4 tahun terakhir itu peningkatannya bisa 21 kali. 21 iya, kali. sekarang itu baru sampai bulan Oktober saja sudah semua layanan pengaduan itu 565.000. Dalam satu hari Pak? Enggak, itu satu bulan sekitar 60.000. 60.000. Memang yang paling banyak itu di sektor perbankan, itu ada 43.000, kemudian sektor perusahaan pembiayaan itu 38.000, kemudian fintech, nah termasuk yang aduan-aduan ini, itu. Kalau paling banyak, kalau kan sejak Presiden Jokowi membahas soal pinjol ilegal itu berarti jumlah aduannya juga semakin banyak nih Pak? Semakin banyak orang aware untuk ngelapor gitu apa gimana? Betul, banyak ya. Kemarin baru 1 hari setelah pengumuman oleh Pak Menko Polhukam itu pengaduan masuk langsung 4.000 itu sehari itu saja. Sehari ya. Jadi Bapak dapat laporan 4.000 gitu, ngebaca laporan? Enggak saya semua baca sih, ada staf-stafnya banyak juga. Oke. Sebelum maraknya pinjol ilegal ini sebetulnya memang udah banyak orang melapor ke OJK Pak soal pinjol ilegal ini? Banyak ya, karena memang banyak kasus itu ya, yang pinjol ilegal, kemudian pinjol legal juga ada ya, yang mereka memang merasa dirugikan karena memang tugasnya OJK sesuai Undang-Undang OJK itu adalah memfasilitasi layanan pengaduan konsumen gitu. Tapi memang yang kita fasilitasi itu adalah sengketa antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan yang diatur dan diawasi OJK. Kalau yang tidak diatur, tidak diawasi OJK, kami sulit memfasilitasinya. Kantornya aja nggak tahu, pengurusnya siapa nggak tahu. Di Google Map nggak ada kantornya. Nggak ada. Ya? Nah itu. Oke, kalau gitu sebenarnya gimana sih cara membedakan antara pinjol ilegal dan legal itu? Selain kita tahu daftarnya, ada cara lain nggak sih Pak untuk membedakannya legal dan ilegal itu? Sebetulnya gini ya, ciri-cirinya yang ilegal itu ada beberapa ya. Pertama, dia menawarkan kemudahan, tanpa biaya, tanpa risiko. Kemudian yang lain-lain, kadang-kadang mereka bilang ini yang termurah. Janji manisnya banyak. Janji manisnya banyak. Kadang-kadang pakai influencer. Ini loh, orang yang sudah pinjam ini yang mengendorse, pakai endorser. Ciri-cirinya umumnya seperti itu. Nah, itu konsumen itu bisa tergiur dengan ini. Wah, ini gampang ini. Gitu. Memang sepertinya mudah, tapi risikonya banyak juga. Lah itu yang tidak diketahui oleh konsumen. Kalau untuk sebuah perusahaan membuat perusahaan pinjol legal itu apa yang harus syarat-syaratnya itu seperti apa aja sih Pak? Oh iya, ada syarat-syaratnya. Yang legal itu kan mereka memang harus terdaftar, nanti berizin di OJK. Kemudian ada persyaratan permodalan, ya,
sekarang ini persyaratan modal minimumnya 2,5 miliar akan ditingkatkan lagi supaya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen, kepada masyarakat. Itu rencananya akan ditingkatkan menjadi 10 miliar modal minimumnya. Kemudian pengurusnya ini juga harus dilihat kompetensinya. Sistemnya pun kita lihat ya. Kemudian pinjol yang legal itu dia harus masuk di dalam asosiasi. Karena asosiasi ini asosiasi untuk pendanaan online ini punya code of ethics, code of conduct. Jadi misalnya penagihan kalau yang legal itu kalau sudah lewat jam 8 malam sudah nggak boleh nagih-nagih itu. Ya. Kalau ilegal kan tiap malam, Pak. Waduh, itu bisa dicari di nggak kenal waktu. Gitu. Iya, kemudian suku bunga maksimumnya juga 0,8% per hari. Itu sudah jelas. Jadi semua masuk di asosiasi, kemudian dia punya code of conduct, semua code of ethics. Jadi itu governance-nya lebih bagus. Berarti kalau seandainya pun si pinjol legal ini melakukan kesalahan itu bisa ditindak sama OJK ya Pak? Iya, karena alamatnya jelas, pengurusnya jelas, kemudian kontrak-kontraknya itu kita review, ya kan, antara itu kan platform mempertemukan investor dengan si peminjam, lah itu kontraknya pun kita lihat. Kalau ada kontrak misalnya ya, klaus yang dengan demikian si peminjamnya itu memberikan kuasa untuk mengakses data di telepon, langsung kita tolak. Nggak mungkin bisa daftar ke OJK. Itu klaus yang seperti itu harus dihilangkan. Jadi nggak ada, kalau yang legal pasti nggak ada. Penyebaran informasi rahasia pribadi itu nggak ada. Berarti seandainya ada yang legal itu ada yang melanggar, tuh sanksinya buat mereka apa saja tuh, Pak? Itu ditindak. Sanksi itu bisa mulai dari surat peringatan, 1, 2, 3, bisa sanksi yang terberatnya bisa dicabut izin usaha juga. Oh, langsung bisa dicabut kalau sudah kesalahannya berat gitu? Ya, bisa seperti itu. Pak, kalau berdasarkan data dari OJK, ada berapa jumlah yang ilegal, terus yang legal yang memang sudah masuk di daftar OJK itu berapa, Pak? Kalau yang ilegal saya nggak tahu ya, jumlahnya banyak, kita nggak ngitung. Yang ditutup sudah lebih dari 4.000. 4.000? Lebih dari 4.000. Itu yang ketahuan ya, Pak ya? Ketahuan, ya. Tapi kalau yang legal, yang berizin dan terdaftar di OJK itu sekarang ada 106 ke 107. Ya, dan itu bisa dicek di kontak OJK 157. Tanyakan ke OJK. Ada daftarnya langsung. Ya, jadi silakan konsumen itu sebelum minjam cek dulu legalitasnya. Itu. Kadang kan kalau udah BU butuh uang tuh nggak mikir lagi, Pak. Jadi bawaan pengen minjem. Tetap harusnya konsumen harus bijak. Harus bijak. Benar, Pak. Nah, kalau berdasarkan data dari OJK ini, apa ada nggak daerah-daerah tertentu yang mungkin sudah teridentifikasi yang paling banyak pinjol ilegal itu, ada nggak sih Pak sampai data seperti itu? Pertama ya, yang paling banyak saya kalau petanya gitu ya, yang dari keluhan yang masuk, pertama itu yang paling banyak itu Jawa Barat. Jawa Barat. Iya, kemudian itu yang ilegal Pak, maaf. Ilegal ya, yang keluhan yang dari monitor kami keluhan ya. Kalau jumlahnya ya termasuk yang ditutup memang daerah-daerah. Tapi kalau ditutup kan begini, pinjol ilegal ini kan servernya nggak semuanya ada di sini, bisa di mana-mana. Nah, tapi kalau keluhan konsumennya yang ilegal itu paling banyak itu dari daerah Jawa Barat, kemudian DKI, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah gitu. Ininya tuh yang paling banyak memang di situ. Oh, justru daerah Jawa yang paling banyak. Paling banyak iya. Seandainya kalau itu nanti dilaporkan ke OJK, terus apa yang dilakukan OJK terkait aduan-aduan yang pinjol ilegal padahal kan nggak masuk di daftar OJK? Ya. Itu apa yang dilakukan, Pak? Betul, ini pertanyaan bagus. Jadi di OJK itu ada namanya Satgas Waspada Investasi. Satgas Waspada Investasi ini sebetulnya forum koordinasi lintas lembaga, anggotanya ada 13 kementerian dan lembaga, termasuk OJK di situ. Nah, OJK menjadi sekretariatnya gitu. Jadi kalau lapor ke OJK, kami akan teruskan ke Satgas Waspada Investasi itu. Nanti ditindaklanjuti. Nah, kalau memang ini udah meresahkan itu, mereka langsung koordinasi dengan Kementerian Kominfo supaya situs ini ditutup. Oh, diblok gitu. Diblok, iya. Tetapi muncul lagi gitu ya. Itu kayak jadi, anak pinak gitu. Dalam 2 tahun terakhir saja ya, 2020 sampai ini
kira-kira bulan Juli Agustus 2001 ini yang ditutup itu sudah sekitar 1.500. Tapi tumbuh terus. Tumbuh terus. Dan kayaknya mungkin masyarakat masih bingung untuk ini harus lapor kemana gitu ya kan Pak. Makanya lapornya ke OJK padahal itu kan tidak termasuk di daftarnya OJK. Iya. Tapi kalaupun lapor ke OJK, kami akan teruskan ke Satgas Waspada Investasi itu. Itu juga berarti di OJK juga bekerja sama dengan polisi juga nggak sih Pak? Untuk tiap kali ada aduan dan yang sudah parah gitu, datanya diberikan kepada polisi atau bagaimana? Nah, salah satu anggota di Satgas itu yang 13 kementerian dan lembaga itu, di situ ada kementerian, ada kepolisian, kejaksaan, kementerian itu Kominfo, kemudian Kemendagri, kemudian juga Polhukam. Jadi itu ada 13 di situ. Karena kasus-kasus itu umumnya lintas lembaga, lintas kementerian. Jadi tidak bisa diselesaikan oleh OJK saja. Jadi ini misalnya yang dulu kasus umroh yang masalah dulu gitu ya. Ini yang menyelesaikan, yang memberikan izin Kementerian Agama gitu ya. Nah, kalau ini yang bisa menutup situs-situs itu Kominfo. Jadi kami bekerja sama dengan Kominfo dan terima kasih sekali kerjasamanya sangat baik gitu, langsung gerak cepat. Kalau nggak apa-apa terima terus laporan tiap hari. Terus itu pun masih udah ditutup gitu. Keluhan masih banyak. Bapak ini kan kemarin juga Pak Mahfud MD sempat kayak memberi saran gitu untuk masyarakat. Kalau pinjol ilegal nggak usah dibayar. Itu kalau menurut Bapak gimana sih? Itu sebenarnya sistem mereka tuh gimana sih? Kalau gini ya, kalau yang itu mungkin bisa ditanyakan ke Menko Polhukam nanti ya, ke sana. Tetapi saya kalau dari sisi OJK ya kami memang yang ditangani itu tadi kan sengketa antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan ya, atau yang tadi itu penyedia platform yang aktivitasnya keuangan yang legal. Jadi kami, mohon maaf kalau yang ilegal kami terus terang tidak punya mandat untuk di undang-undangnya. Itu kami sampaikan ke Satgas, nanti Satgas yang menyelesaikan gitu. Soalnya kan orang jadi pada senangnya pinjam yang banyak biar nanti nggak dibayar, tapi giliran dicari nanti ke OJK gitu, perlindungan. Jangan, OJK nanti kalau yang ilegal OJK sendiri nggak bisa menyelesaikan. Ini Pak, kemudian kan di pinjol ilegal itu kan salah satunya mungkin terjadi juga karena kemajuan teknologi. Betul. Iya kan Pak. Apa OJK ada semacam inovasi apa untuk gimana caranya teknologi ini tetap ada, tapi orang-orang juga tidak terjerumus ke pinjol ilegal itu walaupun emang butuh duit gitu. Jadi gini Mbak Natalia, ini ada paling tidak 3 hal ya yang kami soroti. Pertama, konsumennya. Konsumen ini tingkat literasinya relatif rendah. Ya, dia membedakan pinjol legal ilegal pun kadang-kadang sulit gitu ya. Padahal kita sudah bilang cek dong ke kontak 157 atau dengan WA ya 081 157 157 157. Bapak sampai hafal ya nomornya? Hafal, itu gampang diingat kan. Jadi konsumen silakan cek di situ. Dan konsumen ini harus bijak. Kalau pinjam ya sesuai kebutuhan. Memang kalau sesuai kebutuhan mendesak. Tingkat literasi rendah. Yang kedua, tingkat literasi digitalisasi. Ini juga masih rendah. Konsumen nggak paham, dia main cek-cek aja. Padahal di situ ada klaus bahwa dengan ini konsumen memberikan kuasa kepada si penyedia platform itu untuk mengakses semua kontaknya. Dia cek aja, jadi ada keluhan yang datang ke sini, saya bilang kenapa Anda ini? Lah kalau nggak dicek itu nggak bisa minjem. Jadi kayak terjebak gitu ya Pak? Jadi literasi. Kemudian dari sisi penyedia platform ya, penyedia platform ini sepertinya kok mudah sekali ya, kalau yang ditutup di copy lagi, tutup di copy buka lagi gitu. Jadi itu yang membuat pinjol ilegal ini muncul terus meskipun sudah ribuan yang ditutup itu ininya. Nah, kami juga melakukan edukasi untuk itu. Silakan cek ini, pokoknya konsumen mesti cek dulu. Jangan berhubungan sama yang ilegal itu. Banyak masalahnya. Iya sih Pak, cuman karena janji manis itu Kak, jadi suka terjebak gitu Pak. Nah, kalau edukasi yang sudah OJK lakukan selain lewat media massa, apalagi Pak langkah-langkah untuk memberi edukasi pada masyarakat tentang ya, jadi kita juga ini pandemi ini juga ada blessing juga ya. Ketika kita
nggak bisa melakukan edukasi face to face, terus timbul inovasi edukasi digital. Kita lewat medsos, lewat kanal-kanal digital gitu ya, webinar apa gitu. Sebetulnya sih udah banyak juga ya. Di tahun ini saja udah sekitar 1.000, ini belum sampai setahun penuh, udah sekitar 1.000 edukasi itu yang lewat kanal-kanal online gitu ya. Jangkauannya juga sudah lebih dari 2,5 juta orang yang diikut kita edukasi gitu. Tapi ya memang harus terus menerus, dan kita nggak bisa sendirian OJK. Jadi harus bersinergi kuncinya. Sinergi dengan kementerian, lembaga, dengan industri. Jadi kita juga minta tolong industri juga dia, bahkan kita wajibkan minimal setahun sekali, umumnya mereka setahun 2 kali melakukan edukasi. Hati-hati dengan yang ilegal dan sebagainya. Jadi itu. Kemudian materi-materi untuk edukasi, ini kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya gimana tuh Pak? Nah, contohnya gini, kalau untuk anak sekolah kita dorongnya nabung. Ini pembentukan karakter bangsa supaya orang hidup hemat ya, kemudian karakternya nabung, disiplin gitu, tidak koruptif. Nah, itu jangka panjang. Kemudian mahasiswa nabungnya beda lagi ya, anak muda nabungnya ada yang nabung saham, nanti dia boleh nabung emas atau investasi di ini. Nah, kemudian untuk pegawai ini kan ada yang gajian tiap bulan. Kalau mau investasinya ini loh. Oh, jadi dikasih semacam pilihan gitu. Pilihan gitu, ya macam-macam ini. Kemudian kalau untuk misalnya expert artis, dia dokter, seniman, yang kalau sekali income-nya dapat banyak, tapi nggak bulanan, gitu, nggak rutin, ya kan? Artis manggung, wah langsung dapat. Tapi mungkin nggak tiap minggu manggung. Iya, betul. Jadi bisa kadang-kadang sebulan. Iya, itu investasi yang cocok buat mereka. Itu materi-materi itu kita sesuaikan dengan kebutuhan mereka, gitu. Jadi ada beberapa hal lah. Nah, kita juga punya sekarang baru Learning Management System. Itu kita masukkan di website OJK. Sudah ada 9 modul sekarang ini, silakan diakses. Baca ya Pak, gitu ya. Gitu. Pak, ini masih terkait pinjol dan juga soal telemarketing. Jadi kayak gimana caranya mengatasi telepon, bukan mengatasi, cara menghindari atau membedakan ini telepon penawaran kartu kredit dan pinjol ilegal gitu. Bapak ada saran gitu buat masyarakat? Ya, hati-hati ya. Sekarang memang banyak penawaran lewat medsos, itu antara lain yang ilegal itu juga kan. Dia bisa SMS, bisa lewat medsos dan sebagainya. Ini yang sulit dideteksi. Sekali lagi, konsumen silakan cek dulu legalitasnya. Kalau ini tidak terdaftar, tidak diawasi oleh OJK, lebih baik jangan berhubungan dengan mereka. Ya karena itu ujungnya nanti ujungnya petaka ya Pak. Ya, itu dia. Karena kan belakangan ini bahkan kemarin polisi juga menangkap tersangka yang sampai mengcopy paste foto dari orang yang bukan peminjam bahkan. Iya. Kalau Bapak sendiri ketika ini kan karena pinjol ilegal lagi marak, pernahkah Bapak keluar, maksudnya bertemu orang terus ada yang langsung mengadu sendiri ke Bapak tanpa melalui pengaduan yang online gitu? Teman-teman Bapak gitu? Mungkin tidak langsung ya. Kalau diceritain ini korban, ini korban juga gitu ya. Tapi kalau mengadu langsung, mungkin saya nggak terlalu populer sebagai anggota Dewan Komisioner. Tapi nanti Bapak jadi pusing. Tapi ada kalau di event-event gitu ya. Saya habis beberapa kali event ini kan sekarang sudah mulai hadir fisik. Begitu turun panggung ada yang nyamperin, Pak saya masalahin. Waduh, ada juga. Jadi Bapak kayak Google, ditanyain mulu ya, bisa menjawab masalah gitu ya Pak. Pak, ini kalau di OJK juga mengatur soal seandainya si perusahaan pinjol ini mengambil data kita, data peminjam secara menyeluruh, itu sebenarnya boleh atau enggak sih Pak? Harusnya kan nggak ada aturannya atau enggak tuh Pak? Kalau aturannya itu kan di Undang-Undang ITE ya, untuk yang informasi itu kerahasiaan informasi privasi pribadi ya, yang tidak boleh disebarkan. Jadi pelanggarannya di sana. Justru itu kalau itu kita melarang semua lembaga jasa keuangan itu ada aturannya oleh OJK. Jadi kalau mengambil data pribadi tidak boleh di-share kepada siapapun tanpa izin dari pemilik data, gitu ya. Nah kalau pemilik datanya dia mengizinkan, ya bisa. Tapi
tidak boleh defaultnya itu dengan ini kami mengizinkan ini terus tanda tangan, nggak boleh defaultnya itu pasti kita suruh hapus. Gitu ya, karena nggak boleh itu. Nanti si konsumen bisa tidak sadar tanda tangan aja gitu ya kan. Uang tadi itu Pak, jadi buru-buru semua di tanda tangan. Itu nggak boleh. Jadi kalau yang diatur dan diawasi oleh OJK pasti nggak boleh, karena itu melanggar undang-undang tadi itu. Ya, informasi publik. Bapak, ini setelah beberapa pekan lalu Pak Jokowi menyoroti soal pinjol ilegal ini, kemudian langkah terbaru apa lagi dari OJK yang dilakukan untuk bisa mencegah semakin marak gitu Pak, walaupun memang itu kerja dari semua lembaga ya, bukan cuma OJK aja. Ya. Gitu. Kalau dari OJK sendiri kita edukasinya memang harus lebih masif nanti ya. Kita udah desain, kemudian kita fokus di mana banyak yang menjadi korban pinjol ilegal itu. Jadi kita mulai sekarang juga sudah dilakukan itu. Kemudian tadi kuncinya juga sinergi ya. Di Indonesia ini sekarang sudah berdiri namanya TPAKD, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Itu sudah lebih dari 320 TPAKD di semua provinsi dan kabupaten kota ini. Nah, itu kita kerjasama dengan mereka juga untuk di daerah-daerah, untuk edukasinya. Kemudian di kantor-kantor OJK yang semuanya ini ada 34 kantor, juga kita dorong untuk selalu melakukan edukasi ini. Dan salah satu materi wajibnya itu selain keuangan syariah itu tadi masalah pinjol ya. Jadi ini. Kemudian kita juga sering memutar video-video yang intinya itu jangan berhubungan dengan pinjol dan investasi ilegal. Gitu ya. Itu selalu di setiap edukasi kita putarkan video, di medsos juga ada gitu. Jadi edukasi secara masif. Kemudian itu tadi kami sosialisasi kontak OJK 157. Kalau mau pinjam tanya dulu, gampang kok itu ya. Tinggal telepon tinggal telepon atau WA tadi. Ya. WA itu. Kalau telepon memang sekarang masih belum 24 jam ya ini. Tapi kalau WA kan bisa karena dibantu oleh mesin yang menjawab daftar itu tinggal diketik aja. Nanti ini kalau mau Mbak Natalia boleh coba itu. Oh iya, nanti aku coba ntar. Coba 081 157 157 157. Gampang diingat kan? Kalau udah ada ikonnya, tinggal diketik aja nama perusahaannya ini apa gitu. Oh, cukup sebut nama, terus nama perusahaan yang diadukan gitu ya? Iya, nama perusahaannya itu dicek aja. Ini nanti langsung mesin menjawab. Perusahaan ini terdaftar atau berizin di OJK atau tidak terdaftar di OJK. Atau yang pernah ditutup. Ini telah ditutup tahun kapan gitu, ada datanya itu. Tapi nggak boleh curhat di WA ya Pak ya, hanya kasih datanya aja. Dan jangan-jangan kan ada yang curhat karena dikejar mulu. Banyak yang curhat, tapi kan kami sulit kasih solusinya gitu. Contohnya curhatan seperti apa aja Pak? Mungkin Bapak pernah baca beberapa gitu contohnya. Iya, mereka umumnya gini ya, curhatan itu mereka pinjam tidak hanya di 1-2 pinjol, ada beberapa gitu, cukup banyak. Iya, nah terus ini kalau saya nggak bisa bayar gimana? Waduh, kami nggak bisa bantu kalau nggak bisa bayar gitu. Paling banyak yang aduan itu perempuan atau laki-laki Pak? Wah, saya nggak mesti ya Pak. Nggak mesti. Yang panjang tuh kayak perempuan. Nggak mesti. Jadi konsumen juga harus bijak kalau mau pinjam. Ya jangan sampai di luar batas kemampuannya. Itu. Ini ada deadline dari Pak Jokowi nggak Pak untuk mengatasi permasalahan soal pinjol ilegal ini setelah beliau sempat menyampaikan soal saya nggak tahu persis ada deadline atau tidak. Tapi tanpa deadline pun kami akan terus bergerak ini. Edukasinya akan lebih masif. Kemudian Satgas juga saya kira dia bergeraknya juga intensif ya. Karena sudah penandatanganan penguatan koordinasi dengan di 5 lembaga itu. Ya antara lain dengan kepolisian, dengan kejaksaan, dengan OJK, kemudian ada yang lembaga lain untuk mengatasi itu. Pinjol dan investasi ilegal itu. Pak, terakhir ini Bapak bisa menghadap ke kamera, mengingatkan lagi kepada masyarakat itu tadi nomor teleponnya, terus lebih bijak lagi gitu untuk tidak menghadapi pinjol ilegal tadi itu, Pak. Baik, saya pesan kepada masyarakat kalau Anda ingin meminjam dari pinjaman online,
please silakan cek dulu ke kontak OJK 157. Telepon ke 157, pulsanya lokal ya. Atau kalau tidak telepon melalui WA, catat nomornya 081 157 157 157 ya. Cek di situ dengan mudah sekali, ketik di setelah ikonnya di invite, ketik saja nama lembaganya. Nah, nanti Anda akan dapat informasi apakah lembaga itu terdaftar atau berizin DOJK atau tidak. Ya, cek dulu ke situ dan jangan berhubungan dengan pinjaman online yang ilegal. Udah cocok membuat iklan nih Pak. Terima kasih ya Pak. Oke Pak Tirta, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mengedukasi juga viewer kami di jpnn.com. Semoga OJK terus nih bertabah yang ngadepin aduan pinjaman online ilegal ini. Dengan senang hati kami bantu masyarakat. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga Mbak Natalia, jpnn.com sudah berkenan menginterview saya. Oke siap Pak, terima kasih. Dan viewer, itu tadi sudah pesan dari Pak Tirta, semoga viewer nggak ada yang terjebak lagi sama pinjaman online ilegal. Dan tetap jaga kesehatan selama pandemi COVID-19 ini. Nantikan podcast JPNN pekan depan bersama saya, Natalia Lorenz.